Saudari-saudaraku yang terkasih, kebangkitan Paskah buat kita semua menjadi kabar sukacita, kabar yang menggembirakan, sekaligus kabar yang menumbuhkan harapan dalam hidup kita. Maka saya ingat sekali 2 tahun yang lalu, ketika pandemi awal-awal muncul, kalau tidak salah bulan Februari. Bulan Februari itu saya sudah diminta mendoakan memberi sakramen kepada suspek, sepertinya pasien-pasien pertama. Lalu beberapa minggu kemudian, pasien-pasien selanjutnya klaster yang menjadi pasien-pasien pertama COVID di Jakarta. Anda bisa lihat saksinya dengan mata kepala sendiri. Yang ada di sebelah saya 2 orang ini ya. Mereka adalah klaster pertama bulan apa waktu itu ya? Maret ya. Bulan Maret mereka klaster pertama penderita COVID. Sehingga harus diungsikan ke Klender Samadi. Mencekam waktu itu seminari dijemput pakai ambulans, pakai petugas medis APD lengkap ya. Waktu itu juga masih bingung dan lain sebagainya. Lalu saya ingat sekali Maret akhir itu, saat seminggu atau 2 minggu lagi mau Minggu Palma, itu aktivitas peribadatan ditutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Wah, saya padahal udah persiapan tuh ya, udah mau Paskah, udah pekan suci gitu ya. Karena apa? Karena itu perayaan pekan suci pertama saya sebagai imam waktu itu. Tetapi apa mau dikata, 2020 saya merayakan pekan suci hanya bertiga. Saya, Romo Pram, dan Yudi ya, Koster, bertiga. Udah kami saling jawab-jawaban ya, Pasio ya bertiga gitu ya. Pembasuhan kaki ya juga bertiga di sini, udah. Tetapi kata Romo Pram, Romo Bekti, kamu tahun ini gladi bersih dulu untuk tahun depan gitu ya. Tetapi peristiwa itu menjadi kekuatan buat saya, menjadi berkat buat saya, sehingga kita hari ini sungguh merasakan kebangkitan Paskah. Maka silakan saya undang Frater nih, pasien-pasien pertama COVID ya, untuk ambil mic ya. Frater Maika boleh di sebelah sana, Frater Ivan sebelah sana. Saya mau tanya kepada 2 orang frater ini ya, yang sudah 8 kali ikut misa sampai hari ini. Wah, luar biasa memang tenaganya orang-orang muda. Saya juga masih muda gitu ya. Tetapi saya tanya dulu yang kepada frater yang lebih tua. Kira-kira siapa yang lebih tua? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Ya. Jangan lihat tampangnya dong. Oh, kalau begitu dari Frater Ivan ya. Boleh dibuka maskernya deh Frater, biar umat tahu mukanya seperti apa. Nah ya, imut-imut tapi lebih imut-imut saya gitu ya. Frater Ivan, saya mau tanya makna Paskah yang paling berkesan atau yang paling membagongkan ya, apa dalam hidupmu? Ya, seperti yang Romo cerita itu Romo. Paskah itu saya terkena COVID. Persis pada saat tahun awal COVID itu hadir di negara kita. Itu saya terpapar COVID, dan situasi itu waktu itu ya, pada waktu itu kalau Bapak Ibu dan teman-teman terkasih itu ingat kan, semua tuh rasanya mengkhawatirkan ya, sangat mengkhawatirkan. Dan waktu itu saya shock sekali gitu Romo. Karena itu udah mau deket Paskah, lagi mau ujian juga, waktu itu mau ujian kuliah, dan saya terpapar COVID baru, dan saya, wah itu saya rasanya antara sedih semua sih, nggak ada senangnya itu ya waktu itu ya, sedih semua itu, bingung gitu mau gimana Romo. Tapi satu hal, ketika semua situasi berubah, saya nggak bisa ketemu teman-teman frater-frater saya nggak bisa ketemu keluarga pada saat Paskah, saya nggak bisa merayakan Paskah, nggak bisa, pokoknya cuma di kamar isolasi. Saya masih ingat saya di kamar isolasi tuh
pintu kamarnya dikunci, bahkan dikuncinya dari luar lagi, bukan dari dalam. Jadi saya nggak bisa kemana-mana kayak orang di penjara. Semua situasi berubah. Tapi satu hal Romo yang tidak berubah, yang saya rasakan bahwa kasih Allah itu tidak pernah berubah dalam hidup saya, gitu. Dan itu saya yakini melalui proses yang saya alami. Kenapa saya bilang kasih Allah tidak berubah? Karena Allah mengasihi saya melalui orang-orang sekitar saya. Mereka memberikan perhatian, support, doa, nelponin saya pada saat itu. Dan di situ saya benar-benar merasakan bahwa kasih Allah itu tidak akan pernah berubah dalam hidup saya. Dan saya yakin di mana ada kasih, di situ pasti Allah hadir. Itu Romo. Terima kasih Brother Ivan. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau menyalahkan siapa yang menutup gereja, nah ini dia nih orangnya. Karena dia gereja ditutup ya. Brother Maika, boleh ceritakan pengalaman dalam hidupmu selama ini, mungkin juga di parokimu, di Kampung Sawah, perayaan Paskah. Bagaimana pengalaman yang paling mengesankan, paling membagongkan memaknai Paskah? Iya, terima kasih Romo. Waktu pertama kali saya diminta. Dibuka dong maskernya, Oh, iya, biar dibuka. gantengnya kelihatan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, berapa minggu yang lalu itu kan saya dan Frater Ivan diminta ya untuk asistensi Paskah di Paroki Pasar Minggu. Pengalaman Paskah yang paling saya ingat dan juga di Pasar Minggu itu adalah ketika saya SMA Romo, yaitu di Seminari Wacana Bakti. Ketika masih SMA itu kita punya gejolak untuk pengennya tuh keluar, merasakan kehidupan di luar, lalu bagaimana berdinamika dengan teman-teman, punya ayang-ayangan, punya bestie, begitu ya. Tapi waktu itu saya dan teman-teman di Seminari Wacana Bakti harus merayakan Paskah di Wacana Bakti dengan bestinya cowok semua, nggak ada bestie cewek. Jadi sayang-sayangannya sama cowok gitu. Tapi yang paling berkesan buat saya adalah ketika malam Paskah, salah satu Romo di Wacana Bakti bilang begini, teman-teman tidak apa-apa walaupun teman-teman semua ada di seminari, tetapi cinta kasih Tuhan itu hadir per pribadi. Cinta kasih Tuhan itu hadir per pribadi. Artinya apa? It's okay kamu gak punya banyak teman, it's okay kamu merasa insecure, tapi jangan lupa Tuhan cinta sama kamu. Itu pengalaman yang paling menyentuh buat saya. Dimana ketika saya ingin berontak, ingin keluar, tapi Romo itu bilang, ya Tuhan tuh cinta sama kamu. Kamu gak perlu mempedulikan cinta sesama. Mungkin cinta sesama itu baik, tapi jangan lupa cinta Tuhan kepada kamu. Dia wafat, menderita, dan bangkit untuk kamu. Itu Romo, jadi pengalaman Paskah yang bagi saya sangat membanggakan. Iya, terima kasih Frater Maika. Tadi katanya pengalaman Paskah yang mengesankan di Paroki Pasar Minggu saat SMA gitu ya. Katanya ada bestinya, ada ayangnya gitu kan. Kayaknya saya tahu ayangnya ada di sini. Ayo siapa? Nggak ada. Waduh, saya bagian yang sulit ini ya, ada cerita tentang pengalaman sakit COVID ya sebagai klaster-klaster awal, lalu juga ada pengalaman di seminari soal panggilan bahwa Tuhan mencintai kita masing-masing pribadi. Saudari-saudaraku yang terkasih, tanpa disadari 2 tahun berlalu pasti juga membawa kesan buat kita. Pasti ada yang mengalami duka, pasti ada yang mengalami kekhawatiran, pasti juga ada yang mengalami kegalauan seperti Frater Maika, ketakutan, kecemasan seperti Frater Ivan tadi ya, dalam situasi pandemi ini. Kita pun demikian, tidak ada yang nampaknya santai-santai saja. Semua kita terdampak, semua kita mengalami situasi yang tidak mengenakan ini, atau kalau kita boleh istilahkan situasi yang berat ini. Kita semua mengalami situasi yang berat ini. Bukan hanya pandemi, bukan hanya sakit, tetapi juga situasi hidup kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat kerja, di rumah, dan dimanapun kita berada. Mungkin
ada pengalaman-pengalaman yang memberatkan, terasa berat. Tetapi dengan kebangkitan, dengan harapan, maka sesuatu yang berat itu akan menjadi berkat. Kalau kita lihat katanya BERAT, berat, berbanding tipis sama BERKAT, berkat. Bedanya apa? Ada huruf K. K apa? Kebangkitan. K itu apa? Kristus. Maka dengan Paskah ini, dengan kebangkitan, dengan Kristus yang menyelamatkan kita, tadinya yang berat, tadinya yang sulit, yang membuat kita berada dalam penderitaan, sekarang ini, saat ini menjadi berkat bersama dengan Kristus. Semoga berkat Paskah menaungi kita semua, dan kita semua saling mendoakan. Dalam Ekaristi selanjutnya, kita semua berharap bersama-sama berdoa di dalam kesatuan bersama Kristus, karena kita sudah dibangkitkan. Kita hening sejenak. Kita persembahkan segala kegelisahan, kecemasan, ketakutan kita kepada Tuhan, karena Ia mengubah hidup kita yang berat menjadi berkat. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.